Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 TPB 24B akan mempresentasikan LBL Fisika Dasar 2A yang berjudul Gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Sebelum kami mempresentasikan, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu pada kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet, atau disimbolkan dengan B. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah pada kuat arus listrik serta induksi magnet yang ada. Penemu dari gaya Lorentz adalah Hendrik Anton Lorentz yang merupakan ahli fisika yang berasal dari Arnhem, negara Belanda. Pada saat itu, Hendrik melakukan sebuah penelitian tentang suatu interaksi yang terjadi pada sebuah penghantar yang dialiri oleh arus kemudian diletakkan dalam sebuah medan magnet. Lalu, dari hasil penelitian yang dilakukannya itu, didapatkan gaya yang dimana gaya ini diperkenalkan dengan gaya Lorentz. Nah, manfaat dari gaya Lorentz itu sendiri, salah satunya adalah menggerakkan motor listrik. Contohnya, kipas angin, mesin cuci, pompa air, mixer, blender, dan lain sebagainya. Gaya Lorentz memiliki beberapa persamaan. Yang pertama yaitu persamaan gaya Lorentz pada sebuah kawat lurus. Persamaannya F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana F adalah gaya magnet dalam 1 Newton, B adalah muatan medan magnet dalam satuan Tesla, I adalah arus listrik dalam satuan ampere, L adalah panjang kawat dalam satuan meter, dan theta adalah sudut antara B dan I. Kemudian selanjutnya adalah persamaan gaya Lorentz pada kawat sejajar. Persamaannya F sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 per 2 pi A, kemudian dikalikan dengan L, di mana F adalah gaya magnet, mu0 adalah permeabilitas kawat dalam satuan Tesla, I1 adalah arus listrik pada kawat 1 dalam satuan ampere, I2 adalah arus listrik pada kawat 2 dalam satuan ampere, L adalah panjang kawat dalam satuan meter, dan A adalah jarak antar kawat dalam satuan meter. Kemudian yang ketiga yaitu persamaan gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh sebuah muatan yang bergerak dalam daerah medan magnet dapat dicari dengan menggunakan persamaan Fl sama dengan Q dikali V dikali B sin theta, di mana Fl adalah gaya Lorentz dalam satuan Newton, Q adalah besarnya muatan yang bergerak dalam satuan Coulomb, V adalah kecepatan muatan dalam meter per sekon, kemudian B adalah kuat medan magnet dalam Weber per meter kuadrat atau dalam satuan Tesla. Kemudian theta adalah sudut antara V dan B. F dan Fl adalah selalu mempunyai arah yang tegak lurus dengan V dan B. Penerapan dari gaya Lorentz itu dapat dilihat dengan motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam, dan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak atau berputar. Berdasarkan sumber tegangan kerja yang digunakan, motor listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah motor listrik arus bolak-balik atau disebut dengan alternating current atau disingkat dengan AC. Kemudian yang kedua, motor listrik arus arah atau disebut dengan direct current atau DC. Pengaturan kecepatan motor DC dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan omega R sama dengan VT dikurang IA dikali RA per K1 dikali EF, di mana omega R adalah kecepatan rotor dalam satuan RPM, kemudian IA adalah arus jangkar dalam satuan ampere, kemudian IF adalah arus medan dalam satuan ampere.
Pengaturan kecepatan motor DC dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengubah nilai tegangan terminal yang dilakukan pada daerah konstan torku atau dengan menggunakan arus medan pada daerah konstan power. Pengaturan motor AC menggunakan arus listrik yang membalikkan arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama motor DC terhadap motor AC adalah bahwa kecepatan motor AC lebih sulit dikendalikan. Untuk mengatasi kerugian ini, motor AC dapat dilengkapi dengan penggerak frekuensi variabel untuk meningkatkan kendali kecepatan sekaligus menurunkan dayanya. Motor AC bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor AC mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem, sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Motor ini berputar pada kecepatan sinkron yang diberikan oleh persamaan berikut. Ns sama dengan 120 F per P, di mana F sama dengan frekuensi dari pasokan frekuensi, P sama dengan jumlah kutub. Baiklah, di sini kita masuk ke prinsip kerja motor listrik. Nah, prinsip dari kerja motor listrik yaitu perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Dan di sini kita menggunakan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu yang pertama, kita menggunakan magnet berdiameter 7,5 cm, kawat tembaga kecil dan kawat tembaga yang besar dengan dua baterai papan 10 x 14,5 cm. Di sini kita juga menggunakan solasi, kabel 14 cm, dan kita menggunakan pemisau atau pemotong pisau cutter dan korek api. Dan di sini cara kerja motor listrik yang kita gunakan yaitu kita arus listrik yang dialirkan ke dalam medan magnet akan memberikan sebuah gaya. Dan yang kedua, jika kawat yang dialiri arus listrik dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran, maka kedua sisi lingkaran yaitu pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya yang berlawanan. Nah, selanjutnya di sini pasangan gaya yang medan magnet menghasilkan sebuah tenaga atau torque, dan fungsinya tersebut menghasilkan sebuah dapat untuk memutar kumparan. Nah, motor listrik memiliki beberapa lingkaran atau loop pada dinamo yang dimilikinya untuk memberikan sebuah tenaga putaran yang sama besar, dan medan magnet ini disebut dengan kumparan medan. Nah, selanjutnya prosedur percobaan kali ini kita menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, kita memotong kawat tembaga dengan panjang sesuai kebutuhan sebanyak 2 buah. Lalu langkah selanjutnya kita yaitu mengupas ujung-ujung kawat tembaga sampai terbuka atau berwarna silver. Nah, yang keempat, kita merangkai atau menyambungkan kawat tembaga tersebut di daerah kutub negatif dan kutub positif, kemudian memasang solatip di kedua kutub. Selanjutnya, membuat kumparan lilitan berbentuk bulat, lalu mengupas lapisan kedua ujungnya sampai kawat terbuka. Nah, selanjutnya kita menyimpan alat-alat yang sudah kita gunakan, dengan menyimpan magnet di bawah kumparan dan meletakkan kumparan lilitan di aliran listrik di atas magnet yang kita simpan tersebut. Oke, sekian dari prosedur percobaan kali ini. Dalam penelitian ini kita menggunakan baterai sebagai sumber energi listrik dan kawat tembaga sebagai alat pengantar energi listrik yang akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik pada magnet. Benda yang bergerak pada medan dengan lintasan yang berbentuk lingkaran merupakan akibat dari benda yang memiliki arah tegak lurus dengan medan magnet. Dengan langkah tersebut, maka baterai menyebabkan arus dapat mengalir dari kutub positif ke arah kutub negatif melalui kawat tembaga. Karet kawat tembaga dialiri arus yang merupakan energi listrik dan menyebabkan kawat tembaga dan magnet memiliki muatan yang sama dan tolak-menolak. Akibat dari gaya magnet tolak-menolak tersebut menyebabkan magnet dan gulungan kawat berulang-ulang berputar, dan magnet bergerak 360 derajat menggitari lapisan luaran baterai. Saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Lalu medan diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik, sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Kumpulan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Pada saat arus listrik yang mengalir dalam menghantar diperbesar, ternyata kecepatan putaran semakin cepat.
Hal ini berarti semakin besar arus listrik yang digunakan, semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini kami ingin membuat alat motor listrik sederhana. Adapun alat dan bahannya, yang pertama 1 buah tembaga, yang kedua 6 buah magnet, yang ketiga 1 solatif, yang keempat 2 buah baterai, dan yang kelima 2 buah kancing peniti, dan yang keenam 2 buah kabel. Baiklah, di sini saya akan merancang alatnya. Yang pertama, kita harus melilitkan tembaga atau kumparan. Di sini saya sudah ada yang sudah jadi. Selanjutnya kita harus buka solatifnya. Sini kasih penitinya, harus kita tempel ke solatif. Lalu 6 buah biji baterai tadi kita masukkan di sini. Baiklah, bisa kita lihat sendiri sebuah kumparannya bisa berputar sendiri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari hal yang kami buat, di mana saya akan membuat suatu variasi. Saya akan membuat uji coba variasi dari jumlah magnet dengan putaran kumparan.
dan juga arah pengaruh dari kutub dalam baterai dengan arah putaran kumparan. Kemudian saya akan menguji coba dari yang tadi adalah dicoba teman saya, yaitu 6 magnet. Dari yang 6 magnet, jika kita aliri arus listrik, dan ketika kita harus aliri arus listrik, maka kumparannya berputar. Kemudian ketika arusnya kita balik, saya mengubah arah kutubnya, maka dia berputar ke arah yang berlawanan. Dia berputar ke arah yang berlawanan ketika magnetnya, ketika arus yang kita berikan kita ganti kutubnya. Oke. Kemudian saya akan menguji coba dengan variasi jumlah magnet. Tadi adalah variasi jumlah magnet 6. Terlihat getarannya lumayan cepat dan bahkan sangat cepat. Kemudian ketika saya mengurangi satu magnetnya, dari sini dapat kita ketahui bahwa jumlah dari magnet sangat mempengaruhi kecepatan putaran dari kumparan yang kita coba tadi. Dan seperti percobaan yang tadi, ketika kita aliri arus listrik, maka kumparannya akan bergerak dengan cepat seperti ini ke arah saya. Dan ketika baterainya kita ubah dari yang tadi di sini positif, di sini negatif, kemudian kita ubah jadi di sebelah kiri saya menjadi positif dan di sebelah kanan saya kutub negatifnya, maka ketika
maka jika kita aliri arus listrik, maka arah putarannya berlawanan menjadi ke arah kamera. Oke, baiklah, begitulah alat percobaan listrik, alat sederhana yang kami buat yang menggunakan prinsip motor listrik sederhana. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.